Halo adik-adik sahabat, kali ini ketemu sama Miss Ica, kita ngebahas bareng spesial bahasa Inggris, ngebahas soal bahasa Inggris kelas 7. Oke, kita mulai aja langsung ke soal nomor 1 ya. Oke, di sini nih ada Udin dan Mina. Langkah pertama, kalau misalkan ada soal teks cerita atau apapun, lihat dulu soalnya, baru baca teks atau conversation-nya. Jadi kita lihat soalnya dulu. Underline ekspresi dari, nah kita cari underline-nya yaitu si Mina. No, I don't like. Oke. Klik metodenya yaitu adalah kalimatnya negatif. Negatif itu ada don't di sini. Maka jawabannya juga harus negatif ya. Kalau di sini don't, kita cari yang ada not-nya. Kita eliminasi yang nggak mungkin. Like, tidak mungkin. Dia positif. Satisfaction juga dia bukan kata negatif. Nah, antara C atau D. Oke. Tapi di sini ada don't like. Otomatis kita carinya dislike. Dis ini sama aja kayak don't, yaitu tidak. Ya, jadi artinya negatif. Berarti jawabannya adalah yang dislike. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 2. Ini pertanyaannya simple. Bla bla bla. She go to the zoo. Nah, kita lihat klik metodenya, yaitu pertanyaan simple present tense untuk she. Nah, simple present itu dia menggunakan kata kerja bentuk ke satu. Oke, sebelumnya Miss mau kasih tahu dulu subjek itu ada I. Nah, subjek itu ada I, ada you, ada they, ada we, she, he, sorry, dan it. Oke, selanjutnya Miss bagi dulu kalau I, you, Dewi, maka menggunakan verb satu. Sedangkan she, he, it menggunakan kata kerja bentuk verb S atau verb IS. Jadi belakangnya selalu ada S-nya dingin ya kalau he, she, it. Nah, kita lihat di sini pertanyaannya adalah she. Maka di depannya harus ada S-nya juga. Nah, do bukan, gak ada S-nya. Does bisa jadi, doesn't bisa jadi, don't juga enggak. Maka antara B sama D, tapi karena ini kalimat pertanyaannya positif, tidak ada not-nya di sini, maka jawabannya adalah yang does. Does she go to the zoo? Oke, jadi jawaban nomor 2 adalah yang B, does. Next, kita ke soal nomor 3. Nah, di sini ada kalimatnya bukan kalimat pertanyaan, tapi pernyataan diakhiri dengan titik. Brian, bla bla bla, know how to drive. She use motorbike. Oke, kita pakai logika dulu ya. Brian, bla bla bla, tahu bagaimana mengendarai. Dia menggunakan motor. Oke, dilihat berarti di sini karena dia menggunakan motor, berarti dia tidak bisa eh, berkendara ya menggunakan mobil. Nah, berarti kita harus lihat kalimatnya adalah negatif. Cari yang negatif antara si C atau D. Oke, tapi apakah dia Brian itu masuknya ke does atau ke don't? Karena Brian itu masuknya ke he, maka dia harus ada S-nya. Jadi jawabannya adalah doesn't. Brian doesn't know how to drive. Brian tuh nggak tahu gimana caranya mengemudi. Makanya dia menggunakan motorbike. Oke, kita ke soal selanjutnya, ke nomor 4. Yaitu, nah di sini kata kuncinya atau klik metodenya itu adalah perubahan dari adjektif ke adverb. Kita lihat di sini adjektifnya ada di kalimat pertama yaitu yang ini, fluent. Nah, kita ubah apa sih adverb dari fluent ini? Nah, biasanya adverb itu selalu diakhiri dengan ly atau ly ya. Tapi tidak semua, ada juga yang tidak beraturan, tapi kebanyakan diakhiri dengan ly. Maka kita tinggal tambahkan aja fluent menjadi tambahan ly, yaitu jawabannya yang di fluently. Oke. Okay. It's so easy. Selanjutnya, kita ke soal nomor 5. Nomor 5 juga masih tentang perubahan adjektif ke adverb. Kita lihat di sini kata sifatnya itu adalah good. Nah, menjadi apakah
biasanya memakai ly, yaitu jadi kalau ini goodly tapi tidak ada kata goodly. Khusus untuk good, good itu masuk ke kata adverb yang tidak beraturan, maka dia tidak menggunakan ly, tapi good itu menjadi well. Kenapa nggak better atau best? Nah, kalau good, better, sama best itu masuknya ke comparison. Sedangkan untuk adverb itu, adjektifnya good dijadikan adverb menjadi well. Tetap ada L-nya di sini. Jadi jawabannya adalah she danced really well. Oke, selanjutnya kita clear dulu. Kita ke soal number 6. Nah, this is procedure text. Oke, ingat Miss kasih tahu dulu di awal, prosedur teks ini terbagi menjadi 3 struktur. Pertama ada goal, yang kedua ada ingredients atau materials, yang ketiga baru ada steps, just that. Oke, jadi ada 3. Nah, kita lihat di sini, number 6 ini which statement is true about the instruction. Harus dilihat mana yang paling betul. Nah, di sini kita lihat jawabannya adalah ada di step number 3. Nah, sama ya, jawabannya ada yang C. We use fork to flatten the shape of tempe. Kita menggunakan fork itu apa? Garpu untuk meratakan si tempe tersebut. Berarti cari kata kuncinya fork di sini ada di step number 3. Shape the tempe into the size of a golf ball and flatten it little with a fork. Jadi jawaban yang nomor 6 itu adalah yang C. Selanjutnya kita ke soal number 7. Nah, tadi Miss sudah ngasih tahu ya. Kalau misalkan untuk strukturnya itu ada 3. Ingat rumusnya, click methodnya itu adalah GIS atau JIS. Boleh GIS atau JIS. Itu G for goal, I for ingredients, and S for steps. Stepsnya pakai S soalnya banyak, gak hanya 1. Jadi jawabannya adalah yang C, goal, ingredients, and steps. Next, number 8. Ini masih tentang prosedur teks yang tadi, membuat perkedel tempe, yaitu when we add the egg in making perkedel tempe. Berarti carinya, coba kalian cari egg, cari egg dulu. Nah, egg ketemu di step kedua. Berarti kapan sih kita menambahkan egg? Katanya put the mashed tempe in a bowl and mix with the flour and seasoning stock. Berarti ada flour atau seasoning stock. Kita cari dia di A, B, C, D-nya mana? Nah, di sini ada yang C ya. Before we shape the tempe and apa nih? Nggak kelihatan. Oke, and seasoning stock ya. Berarti jawabannya yang C. Selanjutnya, for number 9. Nah, kita baca dulu soalnya. B is bla bla bla. A request si B ini. Apanya si A request sih? A itu, do you mind minta di accompany atau minta ditemenin besok ke kolam renang. Apakah si B bisa, apakah si B mau atau menolak? Kita lihat dulu. Accept itu artinya menerima. Refuse menolak. Deny itu mengabaikan. Dan ignore juga sama ya, mengabaikan. Berarti ini lebih ke no, it's okay. Meskipun depannya no, tapi it's okay. Dia maksudnya tuh it's okay, I will be free tomorrow. Dia besok nggak ngapa-ngapain. Berarti jawabannya adalah accept. B, C, D itu kalimatnya negatif, sedangkan A positif. Dan C, B jawabannya positif. Jadi jawabannya adalah accept. Selanjutnya for the last number. B. Nah, B is blah 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 a request. Si A meminta, would you help me to report this to the police? Si A minta untuk kalau si B bisa nggak sih nge-report kasus ini ke polis. Tapi si B-nya, I don't have time, go on by yourself. Aku nggak punya waktu katanya. Otomatis dia itu menolak permintaannya si A. Tadi menolak apa? Deny. Jadi, menolak itu refuse. Jadi jawabannya adalah yang C, refuse. Oke guys, sabar. That's all for 10 numbers ya. Untuk 10 soalnya, semoga kalian bisa paham dan bisa lebih paham lagi tentang materinya. Dan selamat belajar. Bye-bye.